Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan diskusi mengenai perbedaan teori belajar, yaitu teori kognitif dan teori konstruktivisme. Adapun dengan soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan teori belajar, teori kognitif dengan konstruktivisme dari segi prinsip. Berikut adalah perbedaan antara teori kognitif dan konstruktivisme dari segi prinsip. Yang pertama, teori kognitivisme menekankan bahwa proses mental seperti persepsi, pemahaman, dan penyimpanan informasi memainkan peran utama dalam pembentukan perilaku manusia. Kognitif fokus mengacu pada pengolahan informasi yang terjadi di dalam pikiran individu, di mana informasi diproses, diorganisir, dan diterjemahkan untuk membentuk pemahaman yang lebih dalam. Proses belajar dalam kognitif sering kali melibatkan penyajian informasi secara sistematis dan struktur, serta penekanan pada penggunaan strategi pemecahan masalah dan berpikir kritis. Yang kedua, teori konstruktivisme. Prinsip teori konstruktivisme menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan. Konstruktivisme fokus memandang pembelajaran sebagai proses konstruktif di mana siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri dengan memperoleh penyelarasan dan mengkonsolidasikan informasi baru dengan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Proses belajar dalam konstruktivisme cenderung melibatkan interaksi aktif antara siswa dan lingkungannya, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan eksplorasi mandiri yang memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan sendiri melalui refleksi dan konstruksi kognitif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang menanggapi atau menambah, dipersilahkan. Dari pertanyaan, jelaskan perbedaan teori belajar teori kognitivisme dengan konstruktivisme dari segi prinsip. Perbedaan antara keduanya dari segi prinsip yaitu yang pertama dari fokus utama. Teori belajar kognitivisme, fokus utama teori ini adalah pada pemahaman dan pengolahan informasi oleh individu. Sedangkan teori konstruktivisme, fokus utama dari teori ini adalah pada konstruksi pengetahuan oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi. Lalu yang kedua dari peran guru. Teori belajar kognitivisme, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami dan mengolah informasi. Guru memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses pembelajaran. Sedangkan teori konstruktivisme, guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Sedangkan yang ketiga dari proses belajarnya, teori belajar kognitivisme, proses belajarnya berfokus pada penerimaan, pemrosesan, dan penyimpanan informasi dalam pikiran individu. Sedangkan teori konstruktivisme, proses belajar berfokus pada konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi mereka. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan. Bagi saya, dalam perbedaan dari teori belajar kognitif dengan konstruktivisme dari segi prinsip, yaitu teori konstruktivisme menganggap bahwa belajar adalah proses konstruksi yang berlangsung di atas dasar pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan teori kognitivisme menganggap bahwa belajar adalah proses aktif yang dilakukan individu untuk memproses, mengorganisir, dan menyimpan informasi. Dan teori konstruktivisme menganggap bahwa setiap individu memiliki mental model yang berbeda yang dibangun berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Sedangkan teori kognitivisme menganggap bahwa individu memiliki mental model yang berbeda, yaitu dibangun berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dan juga dari teori konstruktivisme menganggap bahwa belajar adalah proses yang berlangsung di atas dasar mental model individu yang dapat diperbaharui
dan diperbaiki, sedangkan teori kognitivisme menganggap bahwa belajar adalah proses yang berlangsung di atas dasar mental model individu yang dapat diperbaharui dan diperbaiki. Mungkin itu dari saya. Baiklah, di sini saya akan menambahkan tentang perbedaan konstruktivisme dengan kognitif dari segi prinsip. Kognitivisme dan konstruktivisme memiliki perbedaan yang berbeda tentang bagaimana itu belajar. Kognitif fokus pada bagaimana informasi diproses dan disimpan, dan sedangkan pada konstruktivisme fokus pada bagaimana individu secara aktif membangun pengetahuan. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Pada teman-teman yang ingin melanjutkan pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan yang pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan tugas guru dalam kelas dari teori kognitivisme dan konstruktivisme. Dari teori belajar konstruktivisme, guru harus menjadi pengarah dan pembimbing. Dalam teori ini, guru bukan sekedar mendidik dan mengajar, tapi juga seorang manajer di dalam kelas. Guru juga harus mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa, dan juga memberikan kemudahan belajar yang membantu siswa dalam mencari pengetahuan sendiri, dan juga harus mendeskripsikan pilihan-pilihan siswa dan menganalisis pilihan-pilihan tersebut. Nah, dari tugas guru dari teori belajar kognitivisme itu guru harus membantu siswa dalam proses mengorganisir dan menyiapkan informasi, dan juga siswa dalam menggali pengetahuan sendiri, dan membantu siswa dalam berpikir secara cerdik dan menyelesaikan masalahnya. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan untuk teman-teman. Apalagi ada yang ingin ditambahkan? Baiklah, di sini saya akan menambahkan pertanyaan tentang perbedaan tugas guru dalam kelas dari teori kognitif dengan konstruktivisme. Di sini dapat kita lihat pada peran guru. Kognitivisme, guru sebagai penyampai informasi dan fasilitator pemikiran kritis. Sedangkan pada konstruktivisme, guru sebagai fasilitator pembelajaran dan membimbing belajar mandiri. Pada teori kognitif, fokus pembelajarannya lebih pada pemahaman dan retensi informasi, sedangkan pada kognitif, konstruksi pengetahuan dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Dapat disimpulkan bahwa tugas guru dalam kelas berbeda berdasarkan teori belajar yang digunakan. Kognitivisme menekankan pada peran guru sebagai penyampai informasi, sedangkan konstruktivisme menekankan pada peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin menambahkan lagi. Silakan. Saya akan menambahkan perbedaan tugas guru dalam kelas dari kedua teori tersebut. Yang pertama, dari teori belajar kognitivisme, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk memahami dan mengolah informasi. Guru memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses belajar. Yang kedua, tugas guru dalam kelas adalah menyampaikan materi pembelajaran secara jelas dan terstruktur. Yang ketiga, guru yang bertugas untuk merancang dan menyusun aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menggunakan pemikiran kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Sedangkan dari teori konstruktivisme, guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan dan sesama siswa dalam proses belajar. Selanjutnya, tugas guru dalam kelas adalah menciptakan lingkungan belajar yang merangsang dan menantang bagi siswa. Lalu yang terakhir, guru juga bertugas untuk mendukung dan memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan siswa. Baik, saya tambahkan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menambahkan atau menjelaskan perbedaan tugas guru dalam kelas menurut teori kognitivisme dan konstruktivisme. Tugas guru menurut teori kognitivisme, tugas guru adalah menyajikan informasi secara sistematis dan terstruktur kepada siswa, seringkali melalui metode pengajaran yang jelas dan terorganisir. Guru fokus bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemahaman konsep, memberikan contoh yang jelas, dan membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemikiran masalah. Strategi pengajaran guru cenderung menggunakan strategi pengajaran seperti ceramah, penyajian visual, dan demonstrasi untuk memfasilitasi pemahaman siswa tentang materi pelajaran.
Yang kedua, teori konstruktivisme. Tugas guru dalam konstruktivisme, guru bergeser dari menyampaikan informasi kepada siswa menjadi memfasilitasi proses pembelajaran yang aktif dan berbasis pengalaman. Guru fokus bertindak sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu siswa dalam menemukan pengetahuan sendiri melalui interaksi dengan materi, sesama siswa, dan dunia di sekitarnya. Strategi pengajaran guru mungkin menggunakan strategi seperti diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, dan tugas-tugas yang mengharuskan siswa untuk mencari jawaban mereka sendiri. Mereka juga mendorong refleksi dan dialog untuk membantu siswa mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan jenis kegiatan belajar dalam kelas kedua teori tersebut. Perbedaan jenis kegiatan belajarnya yaitu dari teori belajar kognitivisme, kegiatan belajar dalam kelas lebih didominasi oleh penyampaian informasi dan pemahaman konsep-konsep yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, guru menggunakan metode pelajaran yang terstruktur dan sistematis seperti ceramah, presentasi, dan demonstrasi. Yang ketiga, siswa lebih pasif dalam kegiatan belajar dengan fokus pada penerimaan dan pemrosesan informasi yang disampaikan oleh guru. Sedangkan dari teori konstruktivisme, kegiatan belajar dalam kelas lebih berfokus pada interaksi aktif antara siswa dengan lingkungan dan sesama siswa. Lalu guru mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan eksperimen. Siswa juga memiliki peran yang lebih aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui eksplorasi, refleksi, dan konstruksi pengetahuan. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Baiklah, di sini saya akan menambahkan dari penjelasan dari ini perbedaan jenis kegiatan belajar dalam kelas tentang teori kognitivisme dan konstruktivisme. Dari teori kognitivisme menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui proses informasi oleh otak individu. Aktivitas belajar biasanya berfokus pada penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan informasi. Kegiatan belajar yang seringkali dipadu oleh tujuan tertentu yang ingin dicapai ini bisa berupa memahami konsep tertentu, memecahkan masalah tertentu, atau mencapai tujuan tertentu lainnya. Dan juga pengajaran dalam kognitivisme ini cenderung terstruktur dan penekanan pada penyampaian informasi, demonstrasi, latihan, dan penelitian. Dan juga yang kedua itu teori konstruktivisme, yaitu menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui refleksi dan interaksi dengan materi pembelajaran. Dan juga belajar utama dalam konstruktivisme melibatkan diskusi kelompok, kolaborasi, dan kerjasama antar siswa. Ini memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka melalui pertukaran ide dan pemikiran dengan rekan mereka. Dan juga cenderung lebih berpusat pada siswa, di mana guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu siswa menemukan konsep dan memahaminya secara sendiri. Dan yang terakhir itu memberikan proyek atau tugas berbasis proyek, di mana mereka diminta untuk menghasilkan sesuatu yang mempresentasikan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Baik, mungkin itu dapat saya sampaikan. Oleh teman-teman, apakah ada lagi yang ingin? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan dalam jenis kegiatan belajar dalam kelas menurut teori kognitivisme dan konstruktivisme. Yang pertama itu teori kognitivisme, jenis kegiatan belajar dalam teori kognitivisme, jenis kegiatan belajar cenderung lebih terfokus pada penerimaan informasi dan pengolahan kognitif. Contoh kegiatannya dapat mencakup hal seperti ceramah, presentasi, visual, membaca, dan menonton video pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi secara sistematis dan terstruktur kepada siswa. Metode pengajaran yang umum digunakan dalam kognitivisme meliputi ceramah, tutorial, latihan, dan pemodelan oleh guru.
Tujuan dari kegiatan belajar dalam kognitivisme adalah untuk menyampaikan informasi kepada siswa dan membantu mereka memproses dan mengingat informasi tersebut. Yang kedua, teori konstruktivisme. Jenis kegiatan belajar dalam konstruktivisme. Belajar cenderung lebih berpusat pada interaksi aktif siswa dengan materi pelajaran dan dengan sesama siswa. Contoh kegiatan belajar dapat mencakup diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, eksperimen, dan penyelesaian tugas yang memerlukan pemikiran kreatif dan pemecahan masalah. Metode pengajaran yang umum digunakan dalam konstruktivisme meliputi diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, tugas kolaboratif, dan penugasan reflektif. Tujuan dari kegiatan belajar dalam konstruktivisme adalah untuk mengaktifkan proses pemikiran siswa, memfasilitasi pemahaman yang mendalam, dan memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi aktif dengan materi pembelajaran. Kan hanya itu dapat saya sampaikan. Ada yang menambahkan silakan. Itulah di sini saya akan menambahkan tentang perbedaan jenis kegiatan belajar dalam kelas pada teori kognitivisme dengan konstruktivisme. Pada teori konstruktivisme, jenis kegiatan belajarnya itu guru menyampaikan informasi kepada siswa secara langsung, dengan siswa berdiskusi, bertukar pikiran dan ide dengan satu sama lain tentang suatu topik. Pada pemecahan masalah, siswa dihadapkan pada masalah yang harus mereka pecahkan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka. Sedangkan pada teori konstruktivisme, pada pembelajarannya, siswa belajar tentang suatu topik dengan menyelidiki dan menyelesaikan masalah yang terjadi dengan topik tersebut. Lalu dapat disimpulkan bahwa kognitif menekankan pada pemahaman dan retensi informasi, sedangkan pada konstruktivisme menekankan pada konstruksi pengetahuan dan pengembangan pikiran berbagai kritis. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai perbedaan teori belajar, yaitu teori kognitivisme dan konstruktivisme. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.